Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak sekalian dan adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hormati Pak Sekretaris DPD Wahda Islamiyah yang kami sebut nama beliau Bapak atau Al-Ustadz Ruslianto Mingo, dan teman-teman sekalian ya, beserta Dauro SKD yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah hakikat kehidupan. Ada hidup semua ini? Ya, hidup ya. Sementara hidup. Hakikat kehidupan ya. Jadi bayangkan ya, kita ini sekarang ada di tempat ya, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, bumi ini. Bumi itu ya, yang kita tempati sekarang ini ada Mars ya, ada teman-temannya, planet yang lain, tapi Allah pilih bumi untuk kita ya. Dan digambarkan di dalam Al-Quran, nantinya bumi ini akan hancur di hari kiamat kelak. Artinya akan rata ya, akan rata, dan gunung-gunung akan berjalan ya, tidak bisa dibayangkan ya. Al-Muhim, dunia ini sementara ya. Dunia ini hanya sementara. Maka di materi kali ini kita akan coba ya, secara singkat akan belajar ya, sebenarnya dunia ini apa ya. Jadi, pertama hakikat apa, tujuan ya, tujuan kehidupan ya. Kalau dia bilang kehidupan berarti ada gerak di situ ya. Ada nyawa juga. Kalau tidak bergerak ini berarti tidak hidup ya. Ada masih bernafas ya. Maka ini teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita hidup di dunia ini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tujuan. Dunia ini ya, bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan agar di dalamnya bisa ditempati manusia. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan. Sebentar kita akan bahas. Surganya Allah Subhanahu wa taala ciptakan punya tujuan. Neraka juga ada tujuannya. Kalau surga untuk menampung orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Kalau neraka untuk mereka yang menzalimi dirinya sendiri di dunia ini. Nah, dan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan atau yang pembangkang ya. Jadi inilah ya teman-teman sekalian ya, makna atau tujuan di setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakan manusia untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya. Betul? Ada yang masih ragu ini kayaknya ya. Kalau masih ragu ya, betul betul. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah itu tidak cukup hanya ruku, sujud, ya bangun lagi ya. Yang penting ruku, penting sujud ya. Ibadah
tidak hanya cukup itu. Ibadah itu butuh namanya ilmu. Ya. Makanya orang Yahudi itu, Yahudi tahu? Ya, orang Yahudi itu mereka mempunyai ilmu tapi tidak beribadah, tidak melaksanakan ibadah. Orang Nasoro mereka tidak punya ilmu tapi rajin ibadah. Orang Islam harus punya dua-dua, punya ilmu dan rajin beribadah, mengamalkan ilmunya. Dan untuk merealisasi ibadah itu tidak cukup hanya lihat-lihat saja, ya, tapi harus kita pelajari. Kita harus ada ilmu di situ agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Khawatirnya orang beribadah sepanjang masa, sepanjang hidup kita, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita di akhirat, sudah dihitung amalan kita, ya, dihisab, ternyata amalan itu tidak ada. Nah, disebabkan apa itu? Karena amalan tidak memenuhi syarat. Ibadah itu tidak memenuhi syarat. Makanya kita butuh ilmu. Ya, jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Ya. Jadi beribadah, ya, bapak-bapak sekalian, pak guru, ya, dan adik-adik sekalian, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum mau bahagia di dunia ini, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, antum tidak akan merasakan bahagia kalau di lantai mungkin hotel bintang berapa, ya, bintang 5. Paling atas, ya, pokoknya kamar yang paling atas. Tapi kalau tidak beribadah, ya, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin saja, ya, kebahagiaan yang didapatkan hanya sementara, ya, dia berpoya-poya, ya, sambil baring nonton apa semua, ada di samping beter, ya, ada Nabi, ya. Mungkin ada makanan-makanan yang mahal, ya, mungkin satu porsi sampai 1 juta mungkin, ya. Setelah itu dia makan, ya, tidur lagi, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya. Tapi orang yang cuma di atas perahu, ya, nasi juga mungkin 2 hari, buat ikan yang segar, tapi dia beribadah, ya, dia sholat di atas perahunya, ya, dia tilawah, dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bahagia daripada orang tadi yang di atas tadi, ya. Makanya kita ini tidak dinilai dari segi fasilitas dunia kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di hati kita. Jadi teman-teman sekalian, hakikat kehidupan dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat, ya, beribadah? Sepakat. Ya, sepakat. Oke. Baik, adapun makna dunia itu, ya, pertama di sini dalam materi ini dekat. Jadi dunia itu dekat. Ada yang dapat dengar tadi orang meninggal di sini? Tidak ada? Ada, ya? Umur berapa setahu dia? Mungkin setua, ya. Pak Stephen umurnya berapa sekarang? 29. Pak siapa dulu? Ferdi. Pak Ferdi seberapa? Ya, alhamdulillah baru 38, ya. Padahal masih merasa muda Pak Ferdi, ya. Mungkin masih seperti dulu ini, ya. Momen-momen yang seperti dulu, ya. Masih terasa
rasa muda itu. Tapi memang umur 30-an. Ya. Dan umur tidak akan turun. Ya. 30 mau turun 10 ya, pangkat 10 tidak. Ya. Artinya kalau turun 38, kurang berapa tahun lagi sisa hidup kita ini. Ya. Rasulullah katakan, umur umatku itu hanya sekitar 60-70. Ya, Pak Ferdi sudah hitung-hitung. Ya, 38 ya. Ya, mungkin umurnya habis setengah. Ya. Ya, setengah sudah habis. Kalau setengah itu dimanfaatkan dengan baik, ya, beribadah kepada Allah, berarti ada modal. Ya. Tapi kalau baru, maka harus lebih semangat lagi untuk memanfaatkan yang sisa. Kita tidak tahu. Yang jelas umur umat Nabi Muhammad SAW hanya sekitar 60-70. Dan banyak orang yang meninggal umur 3 tahun, 2 tahun. Banyak yang meninggal umur 15 tahun. Banyak yang meninggal 25 tahun, 30 tahun, 29 tahun, ada yang juga meninggal. Ya. Tidak ada yang tahu. Salah satu yang gaib, ya, yang manusia tidak bisa tahu siapapun itu adalah kematiannya. Ya. Tidak ada yang tahu. Jadi orang di sini ini semua ini tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Ya. Tapi dia tahu dia akan dipertanggungjawabkan amalannya. Orang tahu. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan tidak ada yang bisa lari dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami bernasihat kepada jamaah sekalian, pada teman-teman sekalian, mari manfaatkan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Karena dunia ini cuma dekat, cuma sementara. Saya alhamdulillah sudah 27 tahun. Yang saya rasa sekarang, saya kayaknya besok meninggal. Tidak terasa ini ada anak, ada istri. Padahal dulu masih ingus-ingus, ya. Masih lari sana, lari sini. Tidak terasa Pak Ipin ya, tidak terasa. Ya. Jadi orang tidak rasakan ternyata orang ini sudah tua. Ya. Jadi jangan anggap muda, Haikal. 10 tahun ke depan antum sudah tua. Ya. So ada anak, insya Allah ya. Jadi pertama dunia itu dekat, kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, dunia itu hina. Ya, dunia itu hina. Al-muhim nanti kalau ada yang bertanya bagaimana hinanya ya. Kemudian yang ketiga, dunia itu ujian. Ujian, ternyata memang dunia ini ujian untuk kita. Karena hawa nafsu itu memerintahkan kita untuk keburukan. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang komitmen dengan Islam diuji. Masa Pak Ipin tidak boleh ya rayu cewek ya? Tidak boleh ya. Rayu istri boleh. Tapi baru cewek tidak boleh ya. Allah katakan wala taqrabuz zina. Salah satu mendekati zina itu barayu cewek ya, atau pacaran. Langsung menikah ya. Lagi pacaran ini ya. Ya. Oke, jadi ujian, diuji keimanan kita. Mau sholat diuji. Bangun subuh, susah sekali membuka mata ini ya. So azan tapi susah mau bangun. Bangun kamari badudu, kayaknya masih ada tidur itu badudu. Tabanting sudah, bangun kari 6:30 ya. Ujian ya. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dunia ini. Siapa yang lolos ujian maka dia yang menang, dia yang selamat. Jadi al-muhim Pak Guru ya, kalau di sekolah itu ada ujian. Ujian itu memang untuk melihat anak ini layak naik enggak ya. Kalau cuma ujian tidak dengan tujuan untuk menaikkan, maka mungkin tidak lagi ujian seperti corona sekarang ya. Tidak ada lagi ujian. Masih naik jo. Ya. Tidak perlu. Kalau sekarang bukan ujian ya, kemudahan. Baik, kemudian sifat dunia fata morgana. Ya, fata morgana itu antum cari sendirilah. Kemudian dunia itu dilaknat. Laknat. Dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena memang
dunia ini, siapa yang fokus dunia maka dia terlaknat ya. Cuma dunia. Ada kan sekarang ya orang yang hanya fokus dunia terus. Mau bilang mau sholat, pijo, jangan urus saya ya. Bilang mengaji, pijo ya. Jangan urus orang lain. Kita yang rasa ngoni yang saya kepala ya. Jadi dia hanya fokus dunia ya. Jadi ada yang memang fokus dunia, makanya dilaknat. Apa yang dilaknat di sini? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Dunia itu, sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan kita supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, dan saling belajar dan mengajarkan. Itu yang tidak terlaknat. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini tidak sia-sia ya, tidak sia-sia hadir di sini karena kita terlepas dari laknat tersebut ya. Jadi teman-teman sekalian, Pak Guru sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi dunia ini dilaknat. Baik, kita fokus kepada kehidupan akhirat. Dan ini yang paling penting. Kalau tadi kita harus tahu ternyata dunia ini hanya sementara dan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan janji Allah untuk akhirat? Ya. Akhirat ini pertama, kesenangan yang kontinu, yang selamanya, tidak ada putus-putusnya. Kalau jadi PNS senang terus ya. Senang terus ya, karena dapat uang setiap bulan ya. Kalau ada yang ingat. Tapi itu sementara. Ya kan? Untung-untung kalau orang dapat nikmati sampai 60 tahun. Kalau cuma orang meninggal 30 tahun ya selesai ya. Jadi keuntungan akhirat adalah kesenangan selamanya ya. Kalau dunia hanya sementara, akhirat itu dia adalah kesenangan selamanya. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahik ya. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Di antara siksaan orang-orang yang celaka adalah mereka akan dimasukkan di neraka, dan orang-orang beriman dimasukkan di surga. Dan kalau masuk neraka, divonis masuk neraka, selamanya sengsara. Kalau di dunia orang ini capek mau datang kajian, capek sadiki ya, atau bertahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sementara. Kalau kita bisa bersabar, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ya, dunia adalah akhirat itu kesenangan selamanya, adapun dan kesengsaraan selamanya. Bagi siapa yang divonis masuk surga, selamanya dia senang. Siapa yang divonis masuk neraka, mati dia selamanya. Maksudnya selamanya dia bukan mati, tapi tersiksa ya, selamanya tersiksa. Mati kutulah. Jadi kita baik-baik ya untuk menyikapi kehidupan dunia ini dan lebih banyak mempersiapkan akhirat kita. Baik, terakhir kami tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah olehmu negeri akhirat ya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi di sini ya kita mengingatkan, mari tidak dilaknat kita mencari dunia kalau dengan tujuan untuk akhirat. Contoh, seorang suami yang mencari nafkah, yang keluar pagi, pulang malam, ya mungkin pulang sore hari, kalau dia niatkan itu untuk bersedekah kepada istrinya, insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimaksud dengan
pahala akhirat. Jadi semua sisi kehidupan kita, ya, waktu-waktu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dan semua akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu, pasti akan dia melihat balasannya. Allah akan balas, teman-teman sekalian. Siapa yang berbuat keburukan sedikit pun, maka pasti Allah akan balas. Semuanya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mampu menerima ujian Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya sementara? Kalau kita mampu bersabar, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurangnya kami mohon maaf. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah ladang akhirat untuk kita, dimudahkan untuk beramal dan mengikhlaskan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.